Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kuliah irigasi dan drainase. Melanjutkan minggu kedua hubungan tanah, air, dan tanaman. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat. Adapun capaian pembelajaran dari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami nasib air hujan atau irigasi yang masuk ke tanah atau lahan pertanian. Kemudian bergerak di dalam pori tanah. Selanjutnya air, bagaimana keberadaannya di pori tanah. Dan selanjutnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dan mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman. Bahan kajian untuk menjawab capaian pembelajaran antara lain infiltrasi, pergerakan air, penahanan air atau PF, kebutuhan air pada media tanaman, respon tanaman terhadap air. Sebagai ilustrasi, ini adalah gambar profil tanah, baik bisa dijumpai pada skala pot, peta maupun hamparan. Gambaran air hujan yang jatuh atau air irigasi yang ditambahkan pada profil tanah ini, nanti airnya akan masuk ke dalam lapisan olah, lapisan olah dalam, lapisan tanah bawah, hingga kemudian sebagai refreshing bahwa tanah mempunyai komponen padatan tanah 45%, bahan organik tanah 5%, air tanah 25%, udara tanah 25%. Digambarkan di sini ada akar tanaman yang hitam itu, kemudian ada air di dalam pori, kemudian ada udara di dalam pori, dan yang diarsir garis-garis itu adalah padatan tanah. Mari kita ikuti infiltrasi air. Pada saat hujan atau kita menambahkan air irigasi ya sampai ke lahan, maka air mengalami infiltrasi. Air masuk secara vertikal ke dalam tanah. Kecepatan air masuk sangat tergantung pada karakter tanah, antara lain tekstur, pori, stabilitas agregat, kadar air tanah awal, dan kandungan bahan organik tanah. Proses ini perlu dipahami atau infiltrasi ini karena terkait dengan seberapa besar air yang masuk ke dalam tanah dan bisa disimpan di dalam tanah dan bisa dimanfaatkan oleh kehidupan tanaman. Sebagai gambaran, pergerakan air ke dalam tanah ini melalui proses infiltrasi ini ada 4. Ini ada pada kondisi struktur yang granular. Ini gerakan air cepat masuk dalam kondisi yang lurus. Sementara yang dalam kondisi struktur yang prisma ini berkelok-kelok.
Demikian juga pada kondisi subannular blockade, kubus, nah ini juga bisa bergerak ke bawah dengan kelokan yang halus. Nah, ini. Kemudian yang ini kondisi struktur yang lempeng, ya, masif ini pergerakannya lebih lambat. Oleh karena itu laju infiltrasi ini sebenarnya sangat kita ketahui bahwa tekstur tanah ya itu pada kondisi tanah pasir lebih cepat dan pada tanah liat itu cenderung lebih lambat. Demikian juga porositas tanah yang makro lebih banyak, pergerakan lebih besar, berbeda dengan yang pori mikro. Kemudian juga terkait juga dengan stabilitas agregat. Jadi ruang pori air ini kan mengalir di dalam ruang pori, dan ruang pori ini tidak stabil akan mempengaruhi pergerakan infiltrasi. Karena kalau stabilitasnya tidak stabil, maka ruang pori yang terbentuk juga tidak stabil, sehingga kalau ada air bergerak di dalam ruang pori itu akan mudah partikel tanah itu menjadi larut, sehingga itu ada potensi untuk menyumbat pori yang ada di bawahnya. Yang keempat, kandungan bahan organik ini juga berpengaruh kepada stabilitas agregat. Dan demikian juga pada ruang pori. Jadi kalau bahan organiknya tinggi, maka infiltrasinya dan kemampuan tanah menyimpan air menjadi makin baik. Demikian juga laju infiltrasi tergantung pada kadar air awal di dalam tanah. Kalau di dalam tanah sudah mulai banyak air, maka gerakan air untuk masuk ke dalam tanah menjadi makin lambat. Nah, sebagai ilustrasi, ini kelas dari laju infiltrasi ada 7. Menurut London ini, kita kategorikan ada 7. Sebagai contoh, sangat lambat pergerakan laju infiltrasi ini bila laju infiltrasinya kurang dari 0,1 cm per jam. Jadi gerakan airnya sangat lambat. Sebaliknya, pada kelas yang ke-7 sangat cepat. Berarti air ini bisa bergerak lebih dari 25 cm atau sama dengan 25 cm dalam 1 jam. Lumayan, jadi airnya bisa bergerak sangat cepat. Nah, untuk mengukurnya, kita bisa gunakan ini, double ring infiltrometer. Ya, jadi ini ada 2 cincin, yang bagian luar dan bagian dalam. Ini diisi air yang bagian luar dulu, kemudian baru kalau sudah beberapa menit, lalu ini diberi air yang bagian dalam. Nah, yang diukur ini yang di bagian dalam. Berapa kecepatan air turun? Ini nanti bisa kita ukur, kita tentukan dengan stopwatch. Ya, jadi pada detik X itu tingginya sekian. Nanti pada detik kemudian berapa, misalnya 5 menit atau 2 menit kemudian berapa air yang turun dari permukaan. Ya, kita hitung pakai penggaris. Itu salah satu cara untuk mengukur laju infiltrasi di lahan. Kita masuk pada bagian yang kedua. Setelah air itu masuk di dalam tanah, bergerak dalam tanah, sebenarnya air bergerak dalam tanah itu seperti apa? Ada 3 situasi yang situasi jenuh air, jadi air yang masuk dalam tanah, pada suatu saat mencapai jenuh air, maka air bergerak secara vertikal dari atas ke bawah melalui ruang pori karena adanya gaya gravitasi, gaya tarik bumi. Jadi kalau kondisi tanahnya jenuh, air itu mengalir dari atas ke bawah, ya,
Itu karena adanya gaya gravitasi. Situasi yang kedua, tak jenuh. Jadi kasus air bergerak secara vertikal dari bawah ke atas, baliknya dari situasi sini ini, karena gaya kapiler. Jadi ada gaya kapiler seperti seperti kapur yang dimasukkan ke dalam tinta. Lapisan tanah bagian bawah lembab dan di bagian permukaan kering karena adanya pemanasan. Perbedaan suhu ini menyebabkan kadar air dalam tanah akan menurun akibat penguapan. Yang ketiga, air bertahan di dalam ruang pori tanah karena gaya adhesi antara padatan materi tanah dengan air, dan juga karena adanya perbedaan konsentrasi karbohidrat. Nah, jadi ini kondisi yang pertanyaannya, kenapa air itu kok bisa ada di dalam ruang pori? Ya, ini karena ada gaya adhesi. Kemudian juga pergerakan air dalam tanah pada kondisi jenuh air. Kasus ini bisa dijumpai pada lahan sawah. Kemudian pada kondisi tak jenuh itu bisa dijumpai pada lahan tegalan. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini jenuh. Nah, kemudian ini tidak jenuh. Kalau ini bisa tergenang, nah ini jenuh. Nah, pola pergerakan airnya masuk ke dalam tanah. Kalau tanah pasir lebih vertikal, cepat karena porus. Pada tanah lempung ini lebih lambat, ya, yang membentuk ya seimbang ini, ya antara vertikal dan horizontal. Sedangkan pada tanah liat ini horizontal lebih besar daripada vertikalnya. Nah, itu pola-pola pergerakan air dalam tanah. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu penahanan air di dalam tanah. Seperti yang tadi kita bahas. Jadi air di dalam tanah ini ditahan. Nah, ini kan penting karena konsep ini ada kaitannya dengan keperluan pengolahan tanah. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Pada tanah jenuh air, gaya gravitasi lebih dominan daripada gaya matrik tanah. Jadi air yang bergerak ke bawah, ya, meninggalkan zona perakaran, itu lebih dominan pada tanah yang jenuh dibandingkan dengan penahanan matrik tanah terhadap air. Jadi air gravitasi ini tak bisa dimanfaatkan akar tanaman secara optimal karena airnya bergerak cepat meninggalkan zona perakaran. Jadi belum sempat diserap, air itu sudah bergerak meninggalkan zona perakaran. Jadi ini gambarannya adalah gaya gravitasi lebih besar dari gaya matrik. Itu pada kondisi yang jenuh. Nah, kondisi air di dalam tanah yang ideal adalah kondisi kapasitas lapang. Jadi ini terjadi pada saat setelah jenuh, sudah air hujan atau air irigasi itu berhenti, maka kira-kira beberapa hari, 1 hari, 2 hari, air sudah tidak mengalir lagi karena gaya gravitasi hampir sama dengan gaya matrik. Jadi ini terjadi bila keseimbangan antara gaya matrik tanah, artinya air yang diikat oleh partikel tanah, itu sama dengan gaya gravitasi, sehingga kondisi seimbang. Ini namanya kondisi kapasitas lapang. Demikian juga pada kondisi kering, gaya matrik tanah lebih dominan dari gaya gravitasi. Gaya akar maupun gaya akar tanaman menarik air. Nah, jadi tanah menjadi kering karena tadi sudah ditemukan ada penguapan dan diserap oleh akar tanaman. Air pada kondisi yang seperti ini makin kering, air tipis menyelimuti partikel tanah dan menempel sangat kuat pada materi tanah sebagai air higroskopis. Air higroskopis.
Pada kondisi ini akar tanaman tak mampu menarik air untuk hidupnya. Jadi gaya matrik tanah itu lebih besar dari gaya tarik akar mendapatkan air. Tanaman akan mengalami kelayuan dan akhirnya mati. Fenomena penurunan kadar air ini karena adanya proses evaporasi dan air ditranspirasikan oleh stomata daun. Sementara tidak ada tambahan air dari hujan maupun irigasi, air ini akan menjadi menurun dalam tanah karena ada proses evaporasi dari permukaan tanah maupun air itu ditranspirasikan oleh stomata daun. Sehingga kadar air menjadi kadar air yang tanah ini menurun akhirnya menjadi kering ya, diikat kuat oleh matrik tanah secara berkelanjutan akhirnya mencapai wilting point. Jadi air yang diikat oleh partikel tanah makin lama makin sedikit dan itu akan terjadi wilting point dan tanaman menjadi layu dan akhirnya mati. Karena apa? Pada kondisi wilting point ini kemampuan akar untuk mengikat atau menyerap air itu lebih rendah daripada gaya matrik tanah ya. Jadi ini gaya matrik tanah lebih besar dari gaya yang ditimbulkan oleh akar untuk mengambil air. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, air dalam pori tanah, tadi saya rangkumannya. Pada kondisi yang jenuh, ini semua ruang pori diisi oleh air. Ya, air udaranya juga sedikit. Pada kondisi yang kering, yang ini karena airnya menguap atau juga diserap oleh tanaman, ditranspirasikan, sehingga kondisi air di dalam tanah ini makin menipis, menyelimuti partikel tanah ini. Dan ini sangat kuat menempelnya, ya, sangat kuat menempelnya. Dan ini akar tanaman tidak mampu mengambil air ini, ya air higroskopis ini. Akhirnya terjadi titik layu, wilting point. Nah, kondisi yang ideal ini yang di tengah. Ini terjadi apabila air yang mengalir ke bawah ini, yang netes ini tidak ada. Jadi gaya gravitasi sama dengan gaya matrik dari tanah, seimbang. Jadi kalau ditanya apa itu field capacity, dijawab saja gaya matrik tanah Pak itu sama dengan gaya gravitasi. Jadi gaya yang menimbulkan air bergerak ke bawah itu sama dengan gaya yang ditimbulkan oleh partikel tanah untuk mengikat. Nah, ini field capacity. Nah, ini kondisi yang ideal. Nah, air yang tersedia itu untuk tanaman, ya ini tinggal ini dikurangi. Field capacity dikurangi dengan wilting point itu adalah air tersedia. Jadi air yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Karena kalau ini airnya gravitasi tidak sempat dimanfaatkan oleh tanaman. Kalau ini melampaui ini, berarti air itu diikat kuat oleh partikel tanah sampai tidak bisa diambil oleh akar tanaman. Nah, untuk memberikan gambaran berapa kekuatan daripada partikel tanah itu untuk mengikat air, ya ini digambarkan ini kadar air. Nah, berapa kadar airnya, volume, persen volume, nah ini penahanan atau kemampuan dari tanah untuk mengikat air. Pada kondisi ini 0, PF ya, diukur dengan tekanan ini, PF 0 ini, berarti ini apa? Menggambarkan kondisi jenuh air. Jenuh air. Kalau makin ke atas, makin kering. Nah, makin kering ya. Oleh karena itu, pada kondisi PF 0 ya 0 ini ya kadar air optimum ini ya pada tanah pada tanah pasir ini sand ya itu 40. Pada tanah lempung itu 42. Pada tanah liat itu 50-an. Ya. Jadi pada kondisi yang jenuh air, semua ruang pori terisi oleh
terisi oleh air. Itu kalau diukur kadar airnya itu pada tanah pasir 40, pada tanah lempung 42, pada tanah liat sekitar 50. Nah, kalau ini dibiarkan, air itu akan mengalami proses pergerakan ke bawah, ya, karena gaya gravitasi lebih dominan. Nanti lama-lama air itu akan berkurang sampai pada suatu saat terjadi field capacity. Ini ya, berarti artinya gaya matrik itu sama dengan gaya gravitasi. Jadi tidak ada pergerakan air di sini. Airnya yang ke bawah sudah tidak ada. Karena gaya gravitasi sama dengan gaya matrik. Nah, itu kalau diukur kadar airnya pada tanah liat itu turun jadi sekitar 8 ya, 8. Kalau tanah lempung itu sekitar 28. Pada tanah liat itu sekitar 48 ini. Jadi ini. Jadi pada kondisi field capacity ini tekanannya kira-kira 2. Itu kadar air yang pada tanah pasir sekitar 8, pada tanah ini 28, pada tanah ini. Nah, kalau ini air ini diserap oleh tanaman terus-menerus, ya, diambil tanaman untuk proses transpirasi, maka kadar air kalau kadar airnya makin berkurang. Nah, itu kalau diukur pada titik layu sampai mencapai titik layu ini 4,2, kadar airnya itu turun sampai sini. Nah, untuk tanah pasir ya sekitar 2% ya. Nah, untuk tanah lempung itu sekitar 9 atau 8. Ya. Sementara untuk tanah liat ini sekitar 28 atau 29. Jadi pada kondisi wilting point ini kadar air ini berbeda antara tanah liat, tanah lempung dan tanah pasir. Nah, kalau tanah ini diteruskan menjadi tanah itu kering, makin kering, ini sampai ke atas, maka kadar airnya makin sedikit sehingga tanaman mati, tidak bisa mendapatkan air. Gambarannya seperti ini diterangkan dalam KPF. Nah, untuk gambaran selanjutnya kapasitas penahan air dan air tersedia ini bisa digambarkan seperti ini. Jenuh tadi 0 PF, kemudian kapasitas lapang dan titik layu. Nanti sudah ini aja dipelajari secara matang gitu ya, mantap kondisi jenuh, kondisi kapasitas lapang, kondisi titik layu, ya ini tekanannya PF-nya sekian ya. Nah, jadi itu terkait. Oleh karena itu kalau ini dikaitkan dengan klasifikasi air dalam tanah ini ya. Jadi ini secara fisik ini kondisi jenuh ini yang dominan kan gravitasi. Nah, air tidak tersedia secara biologi, artinya kaitannya dengan tanaman tidak tersedia karena mengalami proses drainasi. Ya, jadi belum sempat diambil oleh tanaman, airnya sudah mengalir ke bawah. Nah, sehingga nggak bisa termanfaatkan oleh tanaman. Jadi di sini dikatakan tidak tersedia. Nah, pada kondisi kapasitas lapang ya sampai titik layu ini, nah ini gaya kapiler kan, nah, airnya sudah gaya gravitasi sama sudah berkurang, hampir sama dengan gaya matrik. Nah ini tersedia airnya. Nah ini ya, jadi air tersedia ini selisih antara field capacity sama titik layu. Nah, jadi kadar air yang antara ini field capacity sama titik layu. Jadi air tersedia. Nah, begitu ini menjadi makin makin tipis air menyelimuti partikel tanah. Nah, ini titik layu mencapai ke sini ya, tekanannya sampai makin besar, sudah 30 bar. Ini menjadi tidak tersedia karena akar tanaman tidak mampu menyerap air dari pori-pori tanah itu karena air itu diikat oleh partikel tanah sangat kuat, hanya menyelimuti tipis. Nah, kira-kira gitu. Kemudian ini gambarannya profil tanah ya, profil tanah. Jadi kalau diukur pada berbagai kedalaman, jadi Anda bisa bor tanah lalu diukur kadarannya pada
ke kedalaman 30, 60, 90 dan seterusnya, kadar airnya kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, pada makin dalam ini makin gerombol di sini ya. Nah, ini pada profil kadar air tanah. Nah, untuk menghitung berapa jumlah air dalam tanah atau kadar air tanah bisa dihitung dengan pendekatan ini, kubus tanah ini ya. Pendekatan aja. Ya, volume air 150 mili itu artinya sama dengan 0,150 meter kan dibagi 1000 ya. Mili ke meter menjadi 1000 jadi 0,15 atau 150 meter. 1 meter sama panjangnya, lebarnya juga 1 meter kubus karena. Jadi air yang ada di dalam tanah ini kalau 150 mili misalnya ada air hujan jatuh 150 mili masuk pada tanah, nah ini bisa diukur, digambarkan seperti kubus, panjang lebar ini ya, ini panjangnya, ini lebarnya, ini airnya yang masuk ya, sehingga totalnya sama dengan 0,150 meter kubik. Volume tanah ini 1 meter kali 1 meter kali 1 meter 1 meter kubik. Jika tanah semula dalam keadaan kering diberi ini dari air irigasi atau air hujan, maka kadar air tanah sekarang itu bisa dihitung sekitar 0,11 mm atau 15% volume. Nah, itu caranya menghitung. Nanti bisa diulang-ulang cara menghitungnya. Nah, untuk menghitung di lapangan pakai alat pakai neutron probe. Karena ini ada alatnya di lab fisika. Kemudian ini juga pakai tensiometer. Ini ada alat. Barangkali ada yang tertarik untuk penelitian, nanti ini bisa dibantu sama Prof. Sugeng. Ini juga mengukur kondisi air dalam tanah. Ini pakai data probe. Nah, ini pada berbagai kedalaman ya, dikatakan ini kedalaman 10, ini kedalaman 20, ini kedalaman 30, ini kedalaman 50. Ya, ini jadi bisa diukur, ini pakai kabel ya, ini dipakai alat data probe-nya ini. Ya, jadi saya kira itu untuk mengantisipasi atau mengukur kadar air di dalam tanah. Yang keempat, bagian keempat ini kebutuhan air pada media tanaman. Jadi ini keberadaan air di dalam tanah untuk membantu proses tanaman ya. Jadi air di dalam tanah itu atau media tanam tadi itu berfungsi untuk transport nutrisi dari larutan tanah ke akar tanaman. Nah, kemudian dialirkan ke seluruh jaringan tanaman. Itu transport nutrisi. Jadi kalau nggak ada air, berarti nutrisi atau NPK, CAMG dan seterusnya itu tidak bisa mengalir dari tanah ke tubuh tanaman sampai ke daun. Nah, itu peranan air ya, transport, media transport. Yang kedua, air ini sangat diperlukan di dalam tanah ini ya. Nah, untuk proses fotosintesis dalam proses pembentukan biomas tanaman melalui proses fotosintesis CO2 plus H2O sama dengan C6H12O6 plus oksigen ya. Selain itu juga dihasilkan karbohidrat C6 tadi, juga dihasilkan protein, juga dihasilkan serat. Buktinya apa? Kandungan bahan organik itu mengandung ada karbohidrat, ada protein, dan ada asam-asam amino, dan ada serat lignoprotein sama selulose, hemiselulose. Itu serat. Nah, itu proses dari fotosintesis. Yang berikutnya, air ini juga untuk ditranspirasikan ya. Karena dalam proses pembentukan biomas ini air ditranspirasikan melalui stomata daun. Nah, itu sehingga air yang ada dalam tanah masuk ke dalam jaringan akar sampai ke jaringan tanaman sampai ke stomata daun, dan akhirnya karena pemanasan sinar matahari maka air akan ditranspirasikan ke atmosfer. Nah, ini adalah bentuk green water ya. Dan yang sebaliknya, air yang ada di dalam tanah juga
dari permukaan tanah tadi karena ada gaya kapiler, maka akan terjadi proses evaporasi dari permukaan tanah. Itu dinamakan blue water. Nah, pertanyaannya nanti mana yang Anda pentingkan, green water apa blue water dalam mengelola air gitu. Yang berikutnya adalah air yang bisa dimanfaatkan tanaman adalah air yang tersedia di dalam tanah, yaitu air tersedia sama dengan selisih antara field capacity dengan titik layu tadi. Nah, ini sebagai ilustrasi. Nah, ini gambarannya ya. Unsur hara penyusun tanaman ini diserap oleh akar tanaman dan masuk ke daun sampai ke jaringan tanaman. Ini peranan air. Jadi kalau memberi pupuk kemudian tidak diberi air, itu air pupuknya tidak ada manfaatnya. Ya, jadi kalau ada pupuk kalau pupuk diberikan tambah air, maka akan terjadi proses pelarutan sehingga terbentuk kation dan anion. Nah, disitulah diserap oleh tanaman. Nah, ini peranan air ya. Nah, ini airnya. Demikian juga proses fotosintesis ini ya. O2, CO2 ya. Nah, ini proses fotosintesis akan terbentuk biomas ini. Ya. Jadi mulai biomas itu mulai dari akar, batang, cabang, ranting sampai daun itu namanya biomas. Nah, itu ya. Nah, itu karena adanya air, proses fotosintesis tadi. Demikian juga ini akhirnya nanti ditransferasikan melalui stomata daun. Jadi begitu pergerakan air dari akar tanaman ini membawa nutrisi, juga air itu diserap untuk proses transferasi juga. Nah, saya kira itu ya. Nah, kemudian ini ditransferasikan oleh tanaman ya. Nah, ini jadi ditransferasikan dari air akar sampai ke molekul air ini ya, sampai bergerak melalui xilem, akhirnya ditransferasikan melalui stomata daun. Nah, semua air tadi itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman apabila dalam kondisi yang ini selisih antara field capacity dengan yielding point. Jadi ini adalah air yang tersedia bagi selisih antara field capacity dengan yielding point. Nah, ini bisa digambarkan pada tanah sandy sekitar ini ya. Sandy loam, nah sekian, loam dan seterusnya, ini clay sekian ya. Jadi antara field capacity dikurangi dengan titik layu. Dan bagian yang terakhir yaitu bagaimana respon tanaman terhadap air. Ya, jadi keberadaan air di dalam tanah tadi itu kan direspon oleh akar tanaman, akan batang, ranting, cabang, ranting dan daun, termasuk nanti menghasilkan buah atau produksi buah dan seterusnya. Ini digambarkan seperti itu. Nah, ini bisa dijelaskan seperti ini. Jadi ada ETA atau aktual evapotranspirasi. Nah, berapa air yang dievapotranspirasikan? Nah, itu tadi terkait dengan respon. Kalau di dalam tanah itu tidak ada air atau sedikit air, maka proses evapotranspirasi itu terganggu. Ya. Nah, jadi ya proses metabolisme dan seterusnya itu di dalam jaringan tanaman akan terganggu. Oleh karena itu keberadaan air sangat penting. Kalau aktual evapotranspirasi itu rendah, maka aktivitas tanaman terganggu. Demikian juga yang kedua, YM ini maksimum expected crop yield. Jadi berapa air produksi ini, hasil ini bisa maksimum, itu juga sangat tergantung pada electric conductivity. Jadi air yang ada di dalam tanah ini ya, berapa jumlah air yang bergerak di dalam tanah ini. Nah, itu nanti akan diterangkan lebih lanjut dalam bulan berikutnya. Demikian juga ETM, maksimum evapotranspirasi. Jadi air itu ada cukup, tapi mungkin kondisi tidak
maksimum mungkin temperatur atau suhu atau angin di permukaan tanah ya mendung aja atau bahkan dingin. Nah, itu evapotranspirasi tidak tercapai dengan maksimum ya. Itu terkait dengan respon antara air dengan tanaman dan juga permukaan tanah. Jadi evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini adalah gambaran dari kebutuhan air tanaman. Nah, jadi untuk menanyakan berapa kamu, misalnya Anda ketemu Pak Jagung ya, Gung, berapa butuh air untuk hidup? Ya, jagungnya enggak bisa menjawab. Nah, itu bisa dihitung. Nah, jadi berapa besarnya evapotranspirasi yang terjadi pada tanaman jagung. Nanti akan dipelajari lebih lanjut pada kuliah berikutnya dalam rangka menghitung evapotranspirasi. Jadi dengan mengetahui nilai dari evapotranspirasi tanaman, maka secara tidak langsung Anda mengetahui berapa air yang dibutuhkan untuk hidupnya tanaman. Itu ETM. Dan yang keempat ya actual crop yield, berapa hasil yang didapatkan dari pemberian air atau dari keberadaan air yang ada di dalam tanah yang sudah kita jelaskan tadi, air tersedia tadi. Demikian juga KY atau respon faktor respon hasil tanaman. Nah, ini Anda bisa pahami bahwa itu satu faktor yang menjelaskan tentang relatif penurunan hasil ya, penurunan hasil karena adanya kondisi air tanah yang shortage, yang makin berkurang atau yang makin terbatas gitu ya, makin sedikit. Nah, itu akan mempengaruhi penurunan dari ini evapotranspirasi. Jadi reduction in ET crop. Nah, itu disebabkan karena by soil water shortage. Nah, itu KY itu ya. Jadi itu penjelasan dari respon tanaman. Nah, ini juga bisa Anda dipelajari lebih lanjut pada kuliah-kuliah berikutnya. Kemudian pengertiannya ini juga dilanjutkan. Jadi nilai KY ini adalah spesifik ya. Dan ini mengikuti perkembangan atau pertumbuhan musim pertumbuhan tanaman ya selama satu musim. Pada umumnya ini hasil ini akan menurun apabila kandungan air di dalam tanah itu mengalami penurunan atau water deficit. Jadi rendah ya. Terutama di fase vegetatif. Ya, vegetatif. Jadi mulai awal tanam sampai masa vegetatif itu air menjadi sangat penting karena itu akan menentukan tahapan hidup tanaman berikutnya. Sementara pada fase-fase pemasaan biji itu sudah mulai relatif berkurang, kecil pengaruhnya air itu ya. Terutama di masa pembungaan dan pengisian biji ini. Yield formation period ya. Nah, nilai-nilai ini KY ini bisa Anda lihat nanti di buku FAO Irrigation ya nomor 33 ada tabelnya di sana. Kemudian yang terakhir ya ini ternyata hasil tanaman itu sangat berhubungan dengan kondisi moisture atau kelembapan ya. Jadi kelembapan itu akan menentukan hasil ya, hasil. Jadi tanaman bisa mengalami stres ya. Jadi tidak hanya manusia saja yang mengalami stres. Tanaman itu bisa mengalami stres kalau kondisi kadar air menurun. Hubungannya sampai sejauh mana? Nah, itu bisa dirumuskan dalam hubungan matematis berikut ini. Ya, ini satu mean YA tadi ya, actual yield dan maximum yield. Ya, itu sama dengan ya itu KY ya. Ini kali dengan satu mean ET crop ya,
ya just dibagi dengan ET crop aktual ya. Jadi ini rumusnya. Nah, ini KY ini adalah respon hasil, faktor hasil tadi sudah kita bahas. ET crop ini aktual crop evapotranspirasi. Dinyatakan dalam satuan milimeter per hari. ET crop evapotranspirasi ini standar, standar ini ya. Nah, saya kira itu dalam kondisi tidak ada water stress. Jadi ETC ini adalah evapotranspirasi pada kondisi tanaman yang tidak mengalami kekurangan air. Airnya cukup. Nah, itu ET crop ya. Nah, neraca air adalah perhitungan semua volume air yang masuk dan yang keluar dari suatu ruangan 3 dimensi atau disebut kompartemen selama jangka waktu tertentu. Jadi kalau melihat definisi ini, neraca air punya 2 dimensi, yaitu dimensi spasial dan dimensi waktu. So, keluar, dan dimensinya atau batas-batas kompartemennya, batas spasial, batas atas, batas bawah, batas horizontal, dan yang kedua batas temporal. Contoh batas spasial lahan pertanian. So, keluar dan batasnya, batas atas kanopi tanaman, batas bawah dasar zona perakaran, dan batas horizontal pematang petak lahan. Contoh lain yaitu batas spasial daerah irigasi atau irrigation district. Masuk dan keluar. Batas-batasnya, batas atas kanopi tanaman, batas bawah dasar zona perakaran, batas horizontal daerah irigasi atau distrik. Perubahan air dalam tanah merupakan jumlah air masuk dikurangi kehilangan air. Pemasukan air meliputi presipitasi atau hujan, irigasi, kenaikan kapiler dari air tanah, dan kehilangan air meliputi evapotranspirasi, drainase atau perkolasi dalam, dan limpasan permukaan. Jadi komponen neraca air yang pertama jumlah air dalam tanah merupakan tebal air, curah hujan, irigasi, kenaikan air kapiler atau air tanah, drainasi atau perkolasi dalam, evapotranspirasi, limpasan permukaan. Dan gimana mengukur setiap komponen neraca air tersebut? Kadar air tanah dapat dimonitoring dengan neutron probe, tensiometer, atau secara gravimetrik. Curah hujan dengan penakar hujan atau umbrometer. Kenaikan air kapiler, ini merupakan aliran tidak jenuh secara vertikal. Bisa didekati dengan hukum Darcy. Drainasi atau perkolasi dalam, itu aliran jenuh vertikal, juga bisa didekati dengan hukum Darcy. Evapotranspirasi dengan perhitungan dan pendekatan. Limpasan permukaan, pengukuran debit dan kebutuhan irigasi dengan perhitungan atau pendekatan. Baiklah, kita awali dengan neraca air peta. Komponen air yang masuk, air yang keluar, air yang tersimpan. Neracanya dalam waktu atau dalam volume tanah dan periode waktu tertentu, delta W sama dengan W in min W out. Ini ilustrasinya.
di dalam suatu peta pertanian. Tuh ada hujan, ada tanaman di situ, ada hujan turun, ada run-off, ada simpanan lengas tanah, ada transpirasi, ada evaporasi, dan ada perkolasi dalam. Jadi neraca air dalam tindakan perakaran, neraca air profile, itu delta S sama dengan P plus I plus U minus R plus D plus E dan plus T. Itu perubahan simpanan sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Delta S adalah perubahan simpanan lengas tanah. P presipitasi atau hujan. I irigasi. U capillarize atau naiknya air kapiler. R runoff. D perkolasi dalam. E evaporasi. T transpirasi. Jadi semua komponen itu harus diukur, kemudian ditabulasi untuk mendapatkan bagaimana simpanan lengas dalam daerah perakaran. Atau juga bisa untuk tujuan tertentu, yaitu menganalisis besarnya ET atau kebutuhan air tanaman. Jadi ET sama dengan P plus I plus U dikurangi R plus D plus E T plus delta S. Unitnya dalam pengukuran semua komponen dinyatakan dalam volume air per unit area atau ekuivalen dengan unit tebal untuk periode waktu yang ditentukan.